Tidak hanya bitajil waqar, tetapi Allah memberikan cahaya, menjadikan kehadiran Rasulullah itu biwujudihi jami'il aktor. Allah jadikan Rasulullah itu cahaya di atas cahaya untuk semesta. Menerangi, menenangkan, mendamaikan seluruh manusia. Disebutlah Rasulullah itu dakwah hanya di Arab, tidak. Tapi seluruh manusia, seluruh alam semesta. Jadinya rahmat. Sayyidina Muhammadin, yaitu Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-has kang semangat, yang ghirrohnya tinggi, yang semangatnya tinggi, yang fight ala ta'atil karim, mengajak untuk taat kepada Allah yang maha mulia. Rasulullah semangat dalam ketaatannya kepada Allah yang maha mulia. Al-Ghaffar, tur zat kang maha pengapura, pengampun. Adalah Rasulullah Muhammad itu yang semangat dalam ketaatannya kepada Allah yang maha mulia dan maha pengampun. An-Nahi, Rasulullah juga adalah orang yang mencegah, menahan anit tibail hawa, saking manut hawa, wan nafsilan nafsu, keinginan, dorongan, ambisi, wasyaitonilan syaiton, sifat-sifat syaiton, wa kulli dor, lan tiap-tiap kemadorotan. Jadi disifati siapa Nabi Muhammad itu yang tadi diberikan mahkota ketenangan dan dijadikan sebagai sumber cahaya bagi alam semesta, maka Rasulullah adalah disifati juga dengan orang yang semangat taat kepada Allah yang maha mulia dan maha pengampun. Beliau juga adalah orang yang mencegah, menahan, melarang orang siapapun umatnya dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti langkah-langkah setan, dan apapun bentuk kemadharatan. Rasul adalah orang yang paling terdepan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita umatnya terusin itu dakwahnya Rasul. Caranya harus seperti yang Rasul lakukan. Jangan semau-mau mengatasnamakan dakwah, menyampaikan kebenaran dengan atas dalil kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meski itu pahit, tetapi mengabaikan etika dakwah juga ini tidak sesuai dengan sunnah. Rasul nggak suka orang dakwah kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik. Jadi yang benar itu dakwah mana? Caranya bagaimana? Ya, Pak Kiai itu bilang, afdolud dakwah bil hal. Sebaik-baik dakwah mengajak orang adalah dengan perilaku, sikap. Nggak perlu banyak tahu dalil, nggak perlu banyak baca kitab apa, nggak perlu banyak kemana-mana. Tunjukkan saja sikap baik, orang akan memahami kebaikan yang ada, yang terlihat, yang terpancar, pasti dari sifat kebijaksanaan, dari ilmu dan kebersihan hati tadi di atas sudah kita bahas. Nggak usah tanya mondoknya di mana, ininya di mana. Salawat ini ditujukan kepada Rasulullah yang disifati hal-hal tadi. Wa ala alihi, juga salawat salam semoga tetap tercurah kepada keluarganya as-sadah, yang mulia-mulia, al-athhar, yang suci-suci dari dugaan-dugaan, dari perilaku, dari pemikiran, dari perbuatan yang buruk. Keluarganya Rasulullah itu semuanya baik. Baik itu alih keluarga dalam pengertian para ulama, ada yang dari sisi nasab, darah, ada yang dari sisi warisan, ada yang dari sisi mukminin kullihim. Mukmin semuanya adalah keluarga Rasul karena nanti diberikan syafaat oleh Rasul. Wa ashabihi, juga para sahabat al kamilati kang sempurna, al abrori, salatan dengan solawat rahmat wasalaman dan keselamatan, nahuzu bihima kullal maqasid, dengan solawat dan salam itu dimudahkanlah jalan untuk setiap maqasid, maksud, hajat, tujuan, wal autor, dan harapan-harapan. Solawat dan salam salah satu fungsinya adalah mempermudah, menjadikan cepat apapun yang dimaksud, yang dituju, juga harapan-harapan yang ada pada kehidupan manusia. Maka itu Rasulullah, para sahabat, keluarganya,
mereka kita ucapkan sholawat dan salam, supaya sholawat dan salam tadi kembali kepada kita, wasilah supaya setiap hajat cepat terkabul, mudah terkabul, juga harapan-harapan bisa terwujud sesuai apa yang kita harapkan. Maka itu ada fadilah baca sholawat. Banyak. Ini kan awalnya dari situ. Wa ghufranadz dzunub, ampunan dosa-dosa lana bagi kami. Ini doa. Yang nulis juga mendoakan kita. Wa ghufranudz dzunub, lan utawi ampunan atas dosa-dosa lana semoga tetap untuk kami semua. Semoga kita semua yang baca, yang nulis, yang dagang kitabnya, percetakannya, yang beliinnya, yang nemenin deresnya, yang mau dengerinnya aja, yang mau baca mutolaahnya, yang ngikutin ajarannya, yang nyutingnya, yang motonya, yang semua nyiapin kopinya, nyiapin makanannya, nyiapin tempatnya buat baca kitab ini, semua dah pokoknya dipaket semua nih. Mudah-mudahan semoga Allah berikan kepada kita ampunan. Wali aqoribina, tidak hanya kami, tetapi kerabat-kerabat kami, termasuk mertua saya, orang tua saya, adik ipar saya, ndek saya, engkong saya, encang-encingnya babe saya, tetangga saya, kenalan saya, follower saya, subscriber saya, semuanya disebut. Ada nggak yang mendoakan kita setiap hari? Siapa? Setiap hari. Setiap hari ada nggak? Siapa? Tapi dengan baca kitab ini, kita doakan mereka semua yang mereka nggak tahu kalau kita doakan setiap hari. Setiap kali ayah baca kitab, nahusu khosul abaina wa ummahatina wa jiddatina wa addadina wa amamina wa amatina, paman, encang, encingnya, babe